Kalau Kang Asep melihat, menilai apakah vonis hukuman mati terhadap Verdi Sambo ini berlebihan atau ini sudah sesuai dengan fakta hukumnya? Ya, sering saya katakan kan di awal juga, kalau saya hakimnya saya matiin itu kalimat. Tapi kan detik-detik terakhir kita khawatir ada perubahan-perubahan. Kalau istilah Pak Mahfud ada gerilya. Cuman saya bilang kita hormati, kita hargai, kita percaya majelis. Ternyata majelis mengikuti hati nuraninya. Ya. Jadi saya walaupun maaf dengan segala hormat, pertimbangannya agak muter-muter ke sana kemari. Tapi kan bagi kita, bagi publik, bagi semua rakyat Indonesia, bahwa keadilan ditegakkan. Artinya dikenakan hukuman maksimal. Ya. Walaupun mungkin bagi saya juga rakyat Indonesia jangan dulu bergembira. Ya, kita sebenarnya syukur hukuman mati. Kenapa tidak boleh bergembira, Kang Asep? Kenapa nggak boleh bergembira? Karena RKUHP yang baru mengatur kalau orang dijatuhkan hukuman mati bisa berubah. Karena hukuman mati ini hukuman alternatif. Jadi 3 tahun nanti akan kemudian 3 tahun sudah berlakunya nanti 2025 ya. 2025 itu KUHP yang baru berlaku itu disebutkan orang yang menjalani hukuman mati kalau sudah menjalani hukuman 10 tahun bisa berubah hukumannya. Menjadi? Ya berubah, bisa seumur hidup, bisa 20 tahun. Kalau 20 tahun dapat remisi, ujungnya bisa mungkin bebas. Penjalanan cuma 15 tahun. Jadi sekali lagi kepada teman-teman yang sekarang senang, jangan senang dulu. Katakan ini kan ada banding. Betul. Anggaplah nanti dikuatkan oleh banding, tolak banding. Katakan dikuatkan kasasi, ya, atau melaksanakan PK, pasti dilakukan. Orang tidak mungkin tidak melakukan. Satu itu. Kedua, ada undang-undang gerasi. Gerasi itu mengatakan kalau orang dihukum mati mengajukan gerasi, eksekusi belum dilaksanakan. Jadi setidaknya ada 2 undang-undang, undang-undang gerasi dan KUHP yang baru. Nah itu yang memang sekali lagi sebenarnya kita berbahagia, berbangga, alhamdulillah, haleluya, puji Tuhan, ya bahwa sesuai dengan harapan publik bahwa ini harus dihukum maksimal. Karena tadi dulu saya katakan kan, kenapa harus dihukum maksimal? Dia menyebabkan meninggal. Ya. Ada korps kepolisian nama baiknya hancur, baik secara personal, institusional, malah prosedural ada berkelit. Lebih parah lagi ada beberapa anggota polisian yang harus diproses. Betul. Itu jadi masuk di situ. Tadi saya pikir tidak ada hal meringankan. Ada hal yang meringankan. Wah, nggak jadi mati nih. Ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada yang meringankan. Kalau tidak meringankan udah pasti itu mati. Sekali lagi dihukum itu prinsipnya kalau ada yang tidak meringankan, hukumannya maksimal yaitu mati. Dan kita bersyukur mati. Tapi sekali lagi syukur kita atas mati itu hati-hati. Ya. Belum tentu eksekusi mati akan dilaksanakan. Ya, karena dia akan upaya hukum. Ketika upaya hukum pasti prosesnya setahun. Undang-undang udah berlaku, apalagi ada undang-undang gerasi. Itu catatan penting. Tapi ya kita setidaknya bersyukurlah bahwa sekarang ada oknum penegak hukum, polisinya polisi dikasih hukuman maksimal. Itu yang diharapkan. Jadi kita masih ada keadilan di Republik ini dan kita bersyukur dan saya juga terima kasih lah ya bahwa dalam majelis hakim ada keberanian. Tapi sebenarnya berarti Kang Asep ini sebenarnya pesimis hukuman pidana mati akan diterapkan pada Verdi Sambo beneran ini? Ya, termasuk tadi saya ikutin pertimbangan pesimis. Ternyata Kamis udah musyawarah, udah jadi tuh putusan ya, matikan musyawarah tanggal 9. Karena gini, ini berkembang setelah Pak Mahfud menyatakan ada gerilya. Nah, ada gerilya yang kita khawatirkan. Apalagi saya dengar penjelasan mantan Kabareskrim, Pak Susno, dengar mantan Intel, Pak Pontoh ya. Kita sebut nama-namanya. Ketika pergerakan ini terjadi, nah yang kita khawatirkan ada 2 teori yang berkembang. Pilihan stabilitas. Stabilitas itu jangan dihukum mati, jangan dihukum berat. Karena kalau hukum berat, Sambo bunyi. Karena ada beberapa perkara yang dipegang dia, istilah mereka itu ada trup. Sehingga hukum ringan. Ada kartu as gitu ya. Tapi kalau kelompoknya amputasi biar keluar semua, kita selesaikan. Toh, kalaupun dijatuhkan hukuman mati, toh dia tidak akan alasan mati. Ternyata saya pikir hakim menganut pahamnya amputasi. Ya hukum mati lah, kita nggak ada masalah. Toh dia juga nanti kalau lihat undang-undang KUHP yang baru maupun undang-undang gerasi, dia tidak akan dilaksanakan. Tapi saya berharap dengan setelah kejadian ini, ya Pak Sambo sebutlah yang sekarang dikhawatirkan oleh pihak-pihak, misalkan oleh saya sebut ya, Pak Susno pernah menyebut, Pak Ponto pernah menyebut, ya sebut aja biar kita clear dan clean kan. Artinya apa? Kalau sekarang masalah-masalah besar tidak diungkap, tidak diungkit, ini menjadikan beban sejarah. Ya, jadi pembelajaran berharga setidaknya dari putusan mati ini adalah ya sekali lagi sejarah hukum tertoreh di Jakarta Selatan. Ya siapapun, pangkatnya apapun mati. Walaupun soal mati tanda tanya besar nanti eksekusinya kan. Jaksa berani apa enggak? Atau berapa banyak hukuman mati. Kedua, ada pembelajaran lagi berikutnya kita tunggu Putri. Tunggu lagi JC besok hari Rabu. Nah kalau sekarang aktor intelektual udah wajar dihukum maksimal. Itu alasannya benar. Walaupun kita juga mungkin masyarakat publik tuh. Pertimbangannya, rasio disidendinya ya agak panjang. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan ujungnya mati. Cuma yang kita tunggu nanti yang di PC. Nah PC apakah akan dinaikkan atau diturunkan? Ya. Nah kalau yang lain sekarang nggak ada masalah.
nggak ada masalah ya. Ya. Tapi kita fokusnya masih di Verdi Sambo ini. Kang Asep, tadi Anda katakan bahwa fokus dari vonis pidana mati ini Anda pesimis untuk bisa ditegakkan, dilakukan karena KUHP yang baru akan diterapkan nanti di akhir tahun 2025. Lalu apa yang bisa dijaminkan supaya masyarakat ini, pasti ada tuntutan masyarakat supaya vonis pidana mati ini tetap dilakukan? Ya, kita kan selalu sila kedua lah kemanusiaan adil dan beradab. Yang penting keadilan ditegakkan. Artinya bagi orang yang berbuat jahat dilaksanakan putusan mati. Nah, kan kita berharap juga orang yang tidak selamanya jelek. Tidak selamanya berbuat baik. Ketika orang jatuhkan mati dan politik hukum pemerintah sekarang ya menganut hukuman mati, ada hukuman alternatif ya bisa berubah, ya sudah kita hormati, itu aturan hukum gitu kan. Tapi setidaknya ya sebagian besar, kita tidak benar mengatakan seluruh anak rakyat Indonesia kan, nanti tanya publik yang mana, terpuaskan hari ini kalimatnya huruf bukan angka. Walaupun jujur aja saya detik terakhir termasuk yang pesimis ya, bahwa tidak akan huruf tapi angka. Walaupun di awal sebenarnya kalau saya hakimnya saya matiin, gampang kok, itu kalimat saya kan. Tapi ternyata sekarang sejarah itu membuktikan mati, dan kelak kemudian misalkan ya kita berharaplah semua orang juga telah pasti berbuat salah, ya ada ya kebaikan-kebaikan dilakukan. Ya minimal kebaikan tuh membuka aib. Sebenarnya ada apa di institusi tersebut. Supaya polisi, kepolisiannya bisa bersih gitu kan. Kita dukung presisinya Kapolri gitu kan. Buat ternyata bisa dibersihkan. Dan kita akan bersyukur gitu. Baik.